Parkir aku 5.000 sokor-sokor. Jaluk piro. Seorang nenek bernama Sukinah, 67 tahun, yang berprofesi sebagai juru parkir diduga melakukan pemalakan. Sukinah yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di Jalan Kalimati, Surabaya, meminta tarif parkir Rp10.000 dari pemilik mobil. Padahal tarif yang tertera di tiket pusat perdagangan atau kulakan para pelaku UMKM Kota Surabaya ini hanya Rp5.000. Merespons hal tersebut, Pemkot Surabaya bertindak memanggil Sukinah ke kantor Disub untuk diinterogasi. Sukinah pun mengaku bersalah dan minta maaf telah meminta tarif parkir lebih. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10.000. Saya maaf, saya kapok, tidak ulangi lagi. Petugas menindaklanjuti dengan tindak tilang jukir dan menegur jukir untuk selalu menggunakan atribut resmi dan menarik retribusi sesuai tarif parkir yang berlaku. Pemkot Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar, terutama yang tidak sesuai dengan tarif resmi di lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di dua tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terprosok ke sungai, kesulitan tidak ada ya. Tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang, pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation, disimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan Selasa 8 Juli lalu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat.
korban tewas di dalam kamar indekosnya dengan muka terlakban berwarna kuning. Jenazah sang diplomat juga telah dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Sejumlah dugaan sempat bermunculan terkait kematian korban yang hendak menjalankan tugas barunya ke Finlandia, hingga polisi menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 sampai 2000. Kwik Kian Gi dinyatakan meninggal dunia Senin malam di usianya ke-90 tahun. Jenazah Kwik Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Sejumlah tokoh besar turut datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kwik Kian Gi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengenang sosok Kwik Kian Gi sebagai ekonom yang berani mengkritik kebijakan liberal pemerintah Orde Baru. Kebijakan yang dianggapnya terlalu liberal gitu. Karena dia salah satu institusi ekonomis, ekonomi ya, bukan hanya melihat angka-angka. Sementara itu, 3 kader PDIP, Yasona Lauli, Ahmad Basarah, dan Roni Talapesi turut melayat Kwik Kian Gi di rumah duka Sentosa. Ketiganya diutus oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Kwik Kian Gi yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinetnya. Kita mengenal Pak Kwik adalah seorang nasionalis sejati, seorang ekonom yang handal dan pro rakyat. Ucapan bela sungkawa untuk Kwik Kian Gi pun terus mengalir dari sejumlah tokoh. Deretan karangan bunga nampak berderet memenuhi halaman depan rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.